Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Dikatakan, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagaimana bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang telah menerima anugerah Kristus tentu saja seharusnya tidak lagi bermain-main dengan dosa. Anugerah Tuhan harus direspons dengan hidup yang berpadanan dengan anugerah itu, yakni benar dan kudus. Bapak Ibu, dalam nas ini Paulus menantang mereka atau orang Korintus untuk memisahkan diri dari pengaruh orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Dari sisi kehidupan sosial, jemaat Korintus yang merupakan kelompok minoritas seharusnya menjalani ikatan dengan orang-orang sekitar agar hidup mereka aman. Tetapi Paulus memperingatkan bahayanya hidup terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak percaya. Ia meminta mereka untuk memeriksa kembali kedekatan mereka dengan dunia. Bagian ini sering kali diterapkan pada masalah memilih teman hidup atau rekan bisnis. Sini Paulus memang menentang pernikahan dengan orang yang berbeda iman. Dan orang memang harus berhikmat dalam menjalani rekanan bisnis. Tetapi fokus Paulus di sini adalah hubungan yang dapat membuat orang jadi tidak percaya kepada Kristus. Misalnya, yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Sini Paulus ingin mereka menjauhkan diri dari hal-hal semacam itu. Sebagaimana terang dan gelap tidak bisa bersatu. Demikianlah orang beriman dan orang tidak beriman. Allah berdiam di antara umatnya dan menjadikan mereka baitnya. Karena itu mereka bertanggung jawab untuk membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat membuat mereka tercemar oleh dosa, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Tujuannya adalah mencapai kekudusan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita saat ini yang hidup di negeri yang penuh dengan keragaman ini? Tentu saja kita tidak boleh mengasingkan diri dan menjadi eksklusif. Namun jangan jadikan iman mereka sebagai iman kita. Pemahaman yang dangkal akan iman Kristen dapat membuat kita menyerap pemahaman iman orang-orang di sekitar kita. Inilah menjadi masalahnya. Karena itu, marilah kita belajar mempelajari, yaitu Alkitab. Karena di dalamnya terdapat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati. Amin.